Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan biaya modal. Sebelumnya, kenalkan nama saya Afriza Bagus Ukalinuha dari MPM Tatulu. Ada teman saya Marlinda Tri Rahayu dari MPM 27. Nijia Rahmawati dari MPM 53. Anissa Eka Suci dari MPM 59. Yulia Selvi dari NPM 65 dan Dai Pintasari dari NPM 71. Memasuki materi yang pertama, yaitu tinjauan atas biaya modal rata-rata tertimbang WACC. Ketika mengalkulasi WACC, perhatian kita adalah pada modal yang harus disediakan oleh investor, utang dengan bunga, saham referen, dan ekuitas biasa. Utang dan akrual yang timbul secara spontan ketika proyek penganggaran modal dilakukan tidak termasuk sebagai bagian dari modal yang disediakan oleh investor karena tidak berasal langsung dari definisi dasar. Salah satu konsep yang sangat fundamental dalam disiplin manajemen keuangan adalah biaya modal atau cost of capital, terutama karena perannya sebagai dasar untuk memformulasi dan sekaligus sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu kebijakan investasi jangka panjang dan kebijakan pendanaan menguntungkan atau tidak bagi penciptaan nilai perusahaan. Atas dasar ini, pembahasan tentang biaya modal ini mendahului bab yang membahas tentang kebijakan investasi jangka panjang dan bab tentang kebijakan pendanaan. Bab ini difokuskan pada kajian tentang beberapa pokok bahasan tentang konsep biaya modal yang mencakup antara lain pengertian, jenis, dan manfaat biaya modal. Penentuan besarnya biaya modal. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya modal dan hubungan antara biaya modal dan resiko. Di akhir bab disajikan tentang manfaat biaya modal dalam menentukan laba rugi ekonomis perusahaan yang dewasa ini semakin banyak digunakan sebagai indikator kinerja ekonomis perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya utang. Tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan atas utang yang baru didefinisikan sebagai biaya utang sebelum pajak. Sedangkan biaya utang setelah pajak yaitu biaya utang baru yang relevan dengan menghitung bunga sebagai pengurang pajak. Perhatikan bahwa biaya utang adalah tingkat bunga atas utang baru, bukan atas utang yang belum jatuh tempo. Kita tertarik dengan biaya utang baru karena kepentingan utang kita dengan biaya modal adalah penggunaannya untuk keputusan penganggaran modal. Next. Biaya saham preferen. Tingkat pengembalian yang diminta para investor dari saham preferen perusahaan dihitung dari dividen preferen dibagi dengan harga saat ini. Saham preferen tradisional biasanya membayar dividen tetap dan bersifat perpetual sehingga perhitungannya sederhana. Contoh kasus beberapa saham preferen memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Opsi konversi ke saham biasa, fitur-fitur lainnya yang membuat perhitungan RP lebih kompleks dan dibahas dalam tingkat lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Biaya saldo laba. Nah, pengertian dari biaya saldo laba sendiri ialah tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham atas saham biasa perusahaan. Maka dari itu, biasanya setelah melalui tahap perusahaan, umumnya suatu perusahaan memperoleh seluruh ekuitas baru melalui saldo laba. Di sini ada macam-macam prosedur yang didasarkan atas biaya utang perusahaan sendiri. Yang pertama ialah pendekatan CAMP. Nah, CAMP sendiri ialah Capital Asset Pricing Model atau biasa disebut dengan modal penentuan harga aset modal.
Penggunaan ini banyak digunakan biaya ekuitas biasa adalah model penerapan harga aset moral. Berikut ialah langkah-langkahnya. Yang pertama ialah mengestimasi tingkat bebas resiko. Banyak analisis menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah 10 tahun sebagai ukur tingkat bebas resiko. Yang kedua ialah estimasi koefisien beta saham dan menggunakannya sebagai indeks resiko saham. Yang ketiga ialah mengestimasi perkiraan premi resiko pasar. Yang keempat ialah melakukan substitusi nilai di atas ke dalam persamaan CAMP untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diminta atas saham. Yang kedua ialah pendekatan imbal G atau biasa disebut dengan hasil obligasi ditambah premi resiko, di mana input yang dapat diandalkan bagi pendekatan CAMP tidak tersedia, yang memang terjadi pada perusahaan tertutup. Yang ketiga ialah pendekatan imbal hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan atau arus kas diskonto. Nah, bagi perusahaan yang diharapkan akan terus beroperasi tanpa batas waktu, arus kas adalah dividen, sementara jika investor memperkirakan perusahaan akan didiskusikan oleh perusahaan lain. Yang keempat ialah merata-rata alternatif estimasi. Nah, kita bisa mengambil contoh dari perkiraan biaya ekuitas ialah 13,0% berdasarkan CAMP, 14,9% berdasarkan metode premi resiko, dan ditambah imbal hasil obligasi, dan 13,7 berdasarkan metode DCF. Selanjutnya yaitu biaya saham biasa baru. Perusahaan biasanya menggunakan bankir investasi ketika menerbitkan saham biasa atau preferen, dan terkadang untuk menerbitkan obligasi dengan imbalan komisi. Bankir investasi membantu perusahaan menyusun persyaratan-persyaratan dan menentukan harga emisi, kemudian menjual emisi tersebut kepada investor. Ketika perusahaan menggunakan bankir investasi untuk menghimpun modal, dua pendekatan dapat digunakan memperhitungkan biaya emisi. Pendekatan yang pertama yaitu menanamkan biaya emisi ke dalam biaya proyek. Suatu pendekatan untuk menangani biaya emisi yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya-biaya emisi untuk utang, saham preferen, dan saham biasa yang digunakan untuk mendanai proyek, kemudian ditambahkan dengan biaya investasi awal. Yang kedua yaitu kenaikan biaya modal. Jika terdapat biaya emisi, perusahaan emiten hanya menerima sebagian modal yang diberikan oleh investor. Sisanya akan diterima oleh penjamin. Untuk memberikan tingkat pengembalian yang diminta investor, mengingat jumlah uang yang tersedia bagi perusahaan lebih kecil dibandingkan jumlah yang diberikan oleh investor, maka setiap dolar yang diterima harus bekerja lebih keras, yang artinya perusahaan harus mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang diminta oleh investor atas dana yang mereka berikan. Ini berlaku apabila perusahaan berencana untuk terus menggunakan modal di masa depan. Seperti yang biasanya berlaku untuk ekuitas, maka secara teori pendekatan kedua ini lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan DCF dapat diadaptasi untuk menghitungkan biaya emisi dengan menggunakan persamaan berikut ini untuk biaya saham biasa baru. Ada 3 cara, yaitu cara pertama mencari biaya emisi, yaitu persentase biaya untuk menerbitkan saham biasa baru. Kedua yaitu penyesuaian biaya emisi. Jumlah yang harus ditambah ke dalam RS agar diperhitungkan sebagai biaya emisi untuk menemukan RL. Dengan rumus penyesuaian biaya emisi sama dengan biaya DCF yang disesuaikan dikurangi biaya DCF murni. Yang ketiga, biaya ekuitas eksternal, yaitu RS ditambah penyesuaian biaya emisi. Next. Biaya modal rata-rata tertimbang atau gabungan WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mencakup biaya utang dan biaya ekuitas.
WACC dihitung dengan memberikan bobot pada masing-masing komponen biaya modal atau utang dan ekuitas berdasarkan proporsinya dalam struktur modal perusahaan. WACC digunakan untuk mengevaluasi investasi dan menentukan tingkat pengambilan yang diharapkan untuk para pemegang saham dan kreditor. Modal rata-rata tertimbang digunakan untuk menghitung biaya modal yang efektif bagi perusahaan. Biaya modal yang efektif dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi WACC dapat dikendalikan perusahaan. Tingkat bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga umum dalam perekonomian merupakan dasar bagi biaya utang. Jika tingkat bunga naik, biaya utang baru perusahaan juga akan cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko inflasi dan hilangnya kesempatan investasi lain. Kenaikan biaya utang secara langsung meningkatkan WACC. B. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Struktur modal perusahaan. Proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan secara langsung memengaruhi WACC. Penggunaan lebih banyak utang atau dalam batas yang wajar dapat menurunkan WACC karena biaya utang setelah pajak biasanya lebih rendah daripada biaya ekuitas. Namun, terlalu banyak utang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya utang dan ekuitas. Manajemen harus menyeimbangkan antara manfaat biaya utang yang lebih rendah dengan risiko keuangan yang lebih tinggi. Next. Menyesuaikan biaya modal untuk risiko. Biaya modal merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penganggaran modal. Dari gambar tersebut mengilustrasikan pertukaran antara risiko dan biaya modal. Berikut saya akan jelaskan gambar tersebut. Perusahaan L adalah perusahaan dengan risiko usaha yang rendah dan memiliki WACC sebesar 8%. Sedangkan usaha perusahaan A berada pada risiko rata-rata dengan WACC sebesar 10%. Sementara bisnis perusahaan T menghadapi risiko yang lebih tinggi sehingga memiliki WACC sebesar 12%. Jadi, perusahaan R akan menerima suatu proyek umum jika pengembalian yang diharapkan di atas 8%. Tingkat rintangan perusahaan A 10%, sementara tingkat perusahaan rintangan yang sama untuk perusahaan T adalah 12%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu masalah lain dalam estimasi biaya modal. Beberapa masalah lain dalam estimasi biaya modal berikut ada beberapa masalah yang berkaitan dengan biaya modal. Di antaranya yang pertama yaitu dana yang dihasilkan oleh penyusutan. Salah satu sumber modal terbesar bagi banyak perusahaan adalah penyusutan. Namun saat kita tidak membahas biaya pendanaan dari sumber ini, secara singkat arus kas penyusutan dapat diinvestasikan kembali atau dikembalikan kepada investor, pemegang saham, dan kreditur. Yang kedua yaitu perusahaan pribadi. Perusahaan pribadi yaitu pembahasan kita tentang biaya ekuitas selama ini berpusat pada perusahaan yang dimiliki oleh publik dan kita telah berkonsentrasi pada tingkat pengembalian yang diminta oleh masyarakat pemegang saham. Selanjutnya yaitu masalah pengukuran. Kita tidak dapat lebih menekankan lagi kesulitan-kesulitan praktis ketika mengestimasi biaya ekuitas. Selanjutnya yaitu biaya modal untuk proyek-proyek dengan tingkat resiko yang berbeda. Suatu hal yang sulit untuk mengukur resiko proyek atau menyelesaikan biaya modal dari proyek-proyek penganggaran modal dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pembobotan struktur modal. Kita menerima apa adanya sasaran struktur modal dan kemudian menggunakannya untuk menghitung WACC. Meskipun daftar masalah di atas kelihatannya sulit untuk diatasi, gagasan-gagasan dalam estimasi biaya modal sebenarnya tidak terlalu buruk. Prosedur-prosedur yang telah dijelaskan dalam bab ini dapat digunakan untuk menghitung estimasi biaya modal yang cukup akurat untuk tujuan-tujuan praktis, dan masalah-masalah yang disebutkan di atas hanya menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.